Oke, mari ya, selamat malam teman-teman semua. Aduh, maaf banget ya mengganggu malamnya. Sebenarnya aku juga nggak jago-jago amat gitu ya di PPD, kayak kita nggak tutor lah ya, belajar bareng aja gitu. Kalau misalkan aku ada salah juga silahkan, mau diperbaiki atau kayak mau diinterupsi atau gimana terserah lah gitu ya. Aku cuma mau menyampaikan aja apa yang aku tahu mungkin gitu ya, dan yang bisa aku kerjain juga gitu. Oke, tadi ada temennya yang nanya gitu ya, gimana sih caranya, pertama nih ya, cara menentukan solusi, SPD yang tak mungkin gitu ya. Oke, ini langsung mulai nggak apa-apa ya. Kalau ada yang mau nanya juga boleh ya, langsung aja gitu kayak. Nah, ada beberapa cara kan ya, ada variasi parameter, ada apalagi kalau nggak salah ada yang diagonalisasi dan segala macam. Yang paling enak sebenarnya itu, variasi parameter. Nah, kita lihat ya, ada soalnya tuh contohnya di ujian tahun berapa ya, kemarin tuh gua udah pernah ngerjain, eee, ya biar tahu dulu ya jawabannya, biar nggak kebanyakan mikir. Mana ya? Ini nih. Oke, kayaknya enak gitu ya, matriks fundamentalnya ini. Oke, sip sip. Kelihatan kan screen-nya? Aku takut nggak kelihatan. Oke, kelihatan nih. Caranya ini ya. Oke. Ini di soalnya tuh udah eksplisit ya, caranya tuh emang bener-bener pakai variasi parameter. Kalau kalian lihat di sini X partikularnya udah ada penuntunnya. Lebih tepatnya ini emang cuman ditanyainnya tentang solusi partikular aja gitu kan. Kalau nanti kalian disuruh mencari untuk solusi umum, berarti kayak biasa ya, kalau solusi umum, bukan solusi umum, maksudnya solusi secara lengkapnya gitu ya. Berarti dia itu harus X yang homogen ditambah sama X partikularnya. Nah, ini mah kalkulus lah ya. Kalkulus kalian juga kayak gini kan. Bahwa solusi dari XT ini tuh harus memuat solusi homogen dan solusi partikularnya. Nah, di sini di soal ini kebetulan cuma partikular aja. Kalau yang homogen gampang lah, kalian udah bisa kan pakai nilai eigen biasa, gitu kan. Bahkan di sini kita nggak dikasih tahu kan matriks A-nya apa, kita cuma dikasih tahu apa, matriks fundamentalnya, psi-nya gitu kan ini. Nah, terus kita diminta untuk menentukan solusi partikular. Nah, gampang ya kalau kalian lupa rumusnya gitu ya, siapa tahu lupa. Kita lihat nih, bentuk solusi partikularnya itu kan seperti ini ya, si T kali VT gitu kan. Oke. Nah, sekarang kita turunin aja dia nih, turunin si XP-nya terhadap T gitu. Gimana Kak, ini kan matriks fundamental ini turunan matriks. Iya betul, tapi turunan matriks di sini tuh cerminannya adalah dia bukan Jacobi ya, maksudnya kalian tahu ya kalau turunan vektor gitu kan dia jadi nabelahnya atau kayak gimana. Tapi kalau di sini benar-benar emang per elemennya gitu. Jadi elemen wise diturunin gitu ya. Jadi si aksen T kali VT gitu ya ditambah sama si T PT, P aksen T. Nah ini kan biasa ya, ini aturan perkalian pada apa namanya? Pada turunan gitu ya. Turunan dari perkalian maksudnya. Sorry. Nah, nanti si aksen T ini dia memenuhi apa? Memenuhi A, si, T. Nah, kenapa seperti itu? Kalian baca lagi PPT-nya. Intinya ada di situ bahwa ya si aksen T itu memenuhi solusi homogennya juga. Benar kan? Karena dia solusi homogen ini nih. Si ini adalah apa? Solusi homogen kan sebenarnya. Cuman dia dibikin dalam bentuk matriks gitu, matriks fundamental aja. Nah, kalau kalian lihat ini, si TVT ini, dia tuh XPT kan? XPT lagi. Benar ya? XP aksen T sama dengan A XPT. Mhm.
familiar ya. Dan yang ini adalah apa? Si T kali apa? V aksen T, gitu. Nah, sedangkan kan XP aksen T itu udah tahu nih AX ditambah FT, ya kan? Di sini nih, bahwa X partikular itu memenuhi solusi juga. Sehingga ya kita gini aja, ini adalah AXP aksen T ditambah FT sama dengan apa? AXPT ditambah, ini bukan XP aksen ya, sorry, XPT ini ya. AXPT ditambah FT sama dengan AXPT ditambah si T V aksen T. Oke. Nah, dapat dong. Ini kan kita coret ya. AXP-nya dicoret, ini dicoret. Sehingga si T V aksen T itu adalah FT itu sendiri. Nah, berarti dapat dong V aksen T-nya sama dengan apa? Si inverse T kali FT. Gini. Ya udah, ini tinggal komputasi kan. V aksen T itu adalah ini gitu. P-nya tuh vektor kan. P-nya vektor, terus psi inverse kayak udah tahu ini psi-nya nih ya, ini psi inverse. Ini psi-nya, kalian cari inverse-nya kayak biasa. Tahu lah ya, inverse dari matriks 2 kali 2 dikali sama FT-nya. FT-nya udah dapet nih. Nah, di sini di soal ada T inverse, T pangkat min 1, 0. Kita coba kalkulasiin aja kali. Tapi ya oke, nggak apa-apa. Masih awal ya, masih sepi juga, nggak apa-apa. Oke, V aksen T sama dengan inverse dari matriks ini apa sih? 1 per determinan gitu ya. T dikurangi T kurang 1, berarti min 1 ya. Benar? Oke, ini ditukar. Yang ini jadi negatifnya gitu. Oke. Ini FT. Berarti ini 1 per T atau T pangkat min 1 kali 6. Gitu. Udah, ini beres lah. P aksen T sama dengan negatif dari vektor 2 kali 2 kan? T kali T pangkat min 1 itu 1 ya. Terus ini minus T pangkat min 1. Minus 1 per T. Jadi the whole V aksen itu adalah apa? Min 1 dan 1 per T. Nah, udah. Sehingga nanti VT-nya dapat dong. Ya, integral biasa dong, integral elemen wise lagi. Integral dari min 1 itu adalah min T, ya kan? Dan integral dari 1 per T itu apa? Ln T. Ya, logaritma natural T gitu ya. Udah, berarti dapat solusi partikularnya. XPT itu adalah apa? Si T dikali sama PT tadi. Udah. Pesinya udah dapet dari soal gitu ya. Ini komputasional banget. Min T min 1, ini min 1, ini 1. PT-nya itu min T dan ini logaritma natural T. Dah tinggal dihitung aja biasa ini. Ya gampang. Nah, sekalian aja. Minus T kuadrat minus T plus 1 logaritma natural T. Oke, jadi dia T plus logaritma natural T. Jadi solusi partikularnya ini. Sederhana kan? Gitu. Kalau kalian lupa rumusnya apa ya? Apa namanya? Cara nyari solusi partikularnya ya kalian turunin aja. Secara sederhana kalian bakal dapat langsung gitu ya. Bahwa XP aksen T itu adalah AXP tambah FT, nanti coret, nanti bakal dapat persamaan ini. Yang penting itu yang ini nih, persamaan ini. Nah, gitu. Kalau mau diingat ya, mesti dihafal. Ini persamaannya dengan solusi partikularnya bentuknya seperti ini. Gitu. Ini namanya metode variasi parameter. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak buat variasi parameter? Boleh di chat deh atau apa. Matriks fundamentalnya salah yang bawah harusnya pakai yang di soal. Oh iya benar. Sorry ya maaf ya. Oke, terima kasih, terima kasih. Ya.
Oke, iya ya, maaf ya. Iya iya, ini psi IT ya, bukan inverse ya. Nah, kalian paham lah maksudnya. Harusnya nggak usah dikomputasiin, suka banyak yang salah. Satu T plus satu T. Satu, satu plus T, apa sih? Ya, satu sama T gitu. Satu sama T. Berarti ini adalah min T ditambah satu plus T ln T. Ln ya, enaknya. Min T ditambah T ln T. Oke, thank you. Sip. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Aman lah ya, gampang. Oke. Ada lagi yang mau ditanya nggak tentang kalian dulu deh yang nanya. Nanti kalau misalkan nggak ada, baru aku tambahin sesuatu atau tambahin suatu insight lah kalau ada. Boleh di chat atau apa? Kayak Kak, aku masih bingung. Apa namanya? Aku masih bingung ini gitu. Aku masih bingung ini. Boleh, boleh. Boleh kalau ada yang mau tanyain dulu. Kak, boleh bahas SPD tak linear. Nah, yang tak linear itu sekali lagi itu tidak apa namanya? Kalian nggak diharuskan untuk mencari solusinya, ya kan? Nah, kalian tuh biasanya cuman disuruh untuk apa? Disuruh untuk menganalisis kestabilan dari titik kritis. Nah, ini yang sangat sering banget waktu di praktikum tuh kalian lupa gitu ya, gimana caranya untuk menentukan titik kritisnya gitu. Kita cek dulu apakah ada soalnya ya. Aku belum ya, belum ngerjain apa soal ujian aku aja ya. Hmm. Nah, banyak ya. Aku lupa jawabannya sebenarnya apa. Aku nanti coba cek dulu ya titik kritisnya apa. Biar nggak usah ngitung lah. Aku nggak bisa di sini. Sabar, sabar. Tenang, tenang. Snip tool-nya tuh apa sih? Windows Shift F. Windows Shift. Sabar, tenang, tenang. Tenang. Nggak bisa ya. Oke. Bener ya, tak linear. Ya kan? Tak linear nggak harus di, apa namanya? Nggak harus diselesaikan persamaannya ya. Nggak ada. Harus cuman tinjau kestabilannya aja gitu. Oke, misalkan X aksen sama dengan min 2X. Oh, atau aku aja bikin lah ya, nggak usah ribet-ribet. Misalnya min 2X plus X kuadrat hmm, plus XY gitu misal. So ide aja ya orang. Soal data. Seru-seru. Yang gampang apa dong? Misalnya X plus Y kuadrat gitu. Oke, misalnya Y aksen sama dengan gini, X plus 1 kali hmm, ya min 2. Gini deh misal. Oke, ya seperti ini harusnya. Oke, bentar. Misalnya gini deh. Males mikir banget ya orang. Oke, nah misalnya ini kan ini tak linear nih. Kalau misalnya kita jabarin dia jadi apa nih? 2x, uh 2x min y gitu ditambah xy dikurang 2 gitu kan. Nah ini sama dengan apa? Min 2x tambah y, oke, terus tambah xy lagi dikurangi 2. Oke, nah yang banyak dari kalian lupa itu gimana caranya cari titik kritis dulu. Kan kita pengen, saya disuruhnya gini. Soalnya gini nih, analisis kestabilan titik kritis gitu ya. Nah, gitu. Ya sebenarnya gampangnya adalah kestabilan titik kritis itu sendiri ditentukan sama Jacobian Jacobian dari matriks ini gitu ya. Di titik kritis tersebut gitu. Nah, titik kritis itu sendiri itu terjadi ketika apa? Terjadi ketika X aksennya sama dengan 0 dan Y aksennya sama dengan 0 gitu.
Paham ya? Dan ini harus berlangsung secara simultaneously. Simultan. Kenapa? Kalau misalkan cuma x aksen sama dengan 0 aja, berarti ya, misalnya ini ya, x min 1 sama dengan 0, berarti x-nya 1, dan y-nya sama dengan min 2. Oh, nggak bisa, ternyata harus pasangan kan. Kalau dia titik kritis, dia harus pasangan titik, berarti kan. Nggak bisa cuma misalnya, oh oke, x sama dengan 1. Lah, y-nya berapa? Nggak ada, gitu. Jadi dia harus dipenuhi secara simultaneously. Nah, gimana caranya? Ya tinggal sama dengan 0 lin aja gitu kan. X aksen sama dengan 0. Berarti, oke, X min 1 kali Y plus 2-nya ini sama dengan 0. Ini menyebabkan X-nya itu sama dengan 1 atau Y-nya sama dengan min 2. Nah, ini mah bisa lah ya. SD, SMP lah, SMP. Nah, Y aksen 0 itu adalah X plus 1, Y min 2 sama dengan 0. Dan ini X-nya sama dengan min 1 atau Y-nya 2, ya kan? Nah, udah kayak gini, kalian pasangin. Berarti bakal ada 4 kandidat, apa namanya, 4 pasangan titik kan dari sini, ya dong. Karena dia akan 0 ketika secara simultan bersama-sama X-nya itu 1, min 2, salah. Cuman 2 ya berarti 1,2 gitu kan. Dan apa? Dan min 1, min 2. Loh Kak, kenapa nggak bisa kalau X-nya 1, min 2? Kenapa? Kenapa 1, min 2 dan apa tadi min 1,2 tuh bukan titik kritis? Kenapa coba? Karena dia hanya memenuhi salah satu persamaannya sama dengan 0 aja. Kalau X sama X, Y ini adalah 1, min 2, dia cuma menolkan yang ini aja gitu. Yang persamaan 1 aja. Kalau min 1,2 ya dia cuma mengenalkan persamaan ya hasil sama dengan 0 aja, dan itu bukan keinginan dari titik kritis. Nah, sebenarnya apa sih representasi dari titik kritis itu sendiri? Kita coba gambar gitu ya. Kita coba lihat gitu ya. Kalau di bidang fasanya gitu, misalnya ini X dan Y. Nah, katanya 1,2 dan min 2 ini titik kritis. Ya kan? Titik kritis. Ya, kritisnya tuh bukan gawat darurat ya. Nah, maksudnya dia critical point gitu. 1, ini 2. Oke, di sini dan di min 1, min 2. Oke. Oke ya. Ini min 1, min 2. Oke. Kita udah dapat nih dua titik ini. Terus mau diapain gitu ya. Nah, ini juga jadi penyebab apa ya? Kenapa kalian penting untuk ikut praktikum gitu ya kemarin. Kenapa? Karena kalian bakal bisa melihat fenomenanya di bidang fasa dengan sistem persamaan diferensial seperti ini, gitu. Jadi kalian bakal bisa lihat secara langsung bahwa teori yang kita lakukan ini berjalan dengan baik di simulasinya. Nah, makanya pertama, cara nyari kestabilan titik kritisnya itu adalah dengan melihat Jacobiannya. Yang mana yang di Jacobiin? Ini mungkin aktuaria juga tahu ya Jacobian apa? Harusnya tahu lah ya. Jacobian ini bakal bergantung sama XY. Kita punya matriks yang pasti 2 kali 2 karena dia ada 2 sistem ya. Kalau 3 sistem otomatis harus 3 kali 3. Misalnya X aksen sama dengan apa, Y aksen sama dengan apa, Z aksen sama dengan apa gitu. Oke, sesuai dengan dimensinya. Nah, berarti yang pertama X aksen yang ini nih, luas kanan ini, yang pertama nih ya. Kita turunkan terhadap X dulu. Berarti jadi 2, ini X ya, bukan lambda ya. Oke. Berarti ini 2, kamu lancar beda linear sama kali, oke nanti ya. Apa? Linear sama lokal linear. Oke. 2, bentar ya, ini 2. Ini plus Y gitu. Nah, udah jago lah ya. Lalu di yang sebelahnya itu turunin terhadap Y, berarti min 1 tambah X, oke? Yang ini yang kedua, baris 2, berarti turunin terhadap X jadi min 2 tambah Y.
Yang ini 1 ditambah X. Gitu ya. Oke, udah gampang ya. Sekarang tinggal kita lihat Jacobiannya itu seperti apa sih bentuknya gitu ya. Jacobian di 1,2 tinggal masukin aja berarti kan. 1,2 ini berarti dia 4, dia 0, ini 0, 2 ini berapa, 1 ini 3 ya? 2, sorry sorry. Nah, gampang ya, nilai eigennya berapa ini? Langsung kan? 2 dan 4 tuh. Nggak usah ngitung ini ya. Mhm. Kalau ngitung, ya ngelama-lamain lah. Tapi harusnya mungkin kalau di ujian dihitung ya. Tapi kan secara teori itu langsung ya. James McCarthy ini siapa ini? James McCarthy. Oke, terima kasih. Itu kenapa banyak yang titik semua ya? Mas sehat, Mas sempurna, Maret 6 Maret 7-0. 7-0. Ya oke. Oke, Jacobi di min 1, min 2 ya, min 1, min 2 sama dengan apa? Aduh sorry ya. Min 1, min 2 berarti yang ini yang 0 ya. Min 1 ini min 2, ini min 4 ya. Oke, ini 0, oke. Nah, ini agak harus ngitung ya kayaknya nilai eigennya. Oke, bentar ya. Kita hitung bersama-sama. A min lambda I, ya. Berarti ini min 2 ya, benar nggak? 4 ini min lambda gitu. Lambda kuadrat min 8. Ya, berarti lambdanya ini sama dengan plus minus 2 akar 2, ya kan? Nah, kalau Jacobinya udah konstan gimana? Maksudnya apa? Jacobinya udah konstan. Ya udah. Artinya di setiap kalau Jacobinya konstan, berarti di setiap titik an, bukan titik kritisnya, di setiap titik kritisnya bakal memiliki karakteristik kestabilan yang sama, gitu. Ya nggak usah cari nilai eigennya, tetap cari nilai eigennya, tapi maksudnya kan di setiap titik berarti sama kan nilai eigennya. Kalau ini kan beda kebetulan, kalau dia nggak konstan kan. Berarti dia 2 dan 4. Nah, yang konstan itu kalau apa? Kalau dia linear. Nah, enggak ya, kita beresin dulu ini ya. Tadi di 1,2 dia ini 2 dan 4. Kalau dia beda, apa namanya? Ingat ya, dia kan sama-sama positif, berarti dia apa namanya? Nilai eigennya dua-duanya positif tuh tidak stabil ya. Tidak stabil. Oke. Ya, oke. Tidak stabil ya. Tidak stabil. Terus kalau yang ini juga ini plus minus. Langsung lah tahu ya. Kalau plus minus maka dia dari tipenya saddle gitu. Nah, ya mungkin aja gitu ya. Yang tadi min 1, min 2 ini kan tadi saddle gitu. Dengan kita tahu vektor eigennya harus dicari lah sebenarnya. Tapi misalnya gitu ya, kan ya saddle biasanya ya, tapi harusnya nggak sempurna. Tapi seenggaknya kita tahu bahwa dia saddle dan dia di sini tidak stabil, artinya dia bakal menjauhi menjauhi trajektorinya, menjauhi titik tersebut, gitu ya. Nah, misalkan ditanya gitu ya, bagaimana kalau kita mulai si persamaan diferensial tersebut mulainya di X0-nya itu sama dengan 1 dan Y di berapa? Y di 0-nya itu sama dengan 2 gitu. Tepat di titik kritis. Nah, titik kritis itu adalah titik di mana dia bakal tetap diam di situ aja gitu. Dia nggak akan bergerak kemana-mana gitu. Kalau misalnya nilai awal dari persamaan diferensial tersebut tepat di titik kritisnya, maka kalian akan dapat ya dua-duanya kan x aksen sama y aksennya 0, ya kan? Nah, kalau x aksen sama y aksennya 0, artinya dia tidak bergerak, kecepatannya tidak bergerak kemana-mana kan? Gitu. Maksudnya maksudnya analisisnya seperti itu, bahwa dia tidak akan bergerak kemana-mana, jadi dia bakal tetap diam di sana. Kayak jawaban kalau kalian udah ngerjain ya ujian
ujian aku yang kemarin, yang tahun lalu, itu kan dia tetap, tepat di titik kritis. Ditanya ini tuh, gimana kalau misalkan si X0-nya itu berada di titik kritis, gitu kan. X0 dan Y0-nya di titik kritis. Artinya ya dia selama menuju tahingga, dia bakal tetap di situ, gitu. Nggak akan menjauh kemana-mana. Nah, kalau, misalkan gini ya, misalkan di sekitar, 1,2 tapi di daerah sananya nih, kan tadi min 1 sama min 2 dia saddle nih. Kalau di 1,2 tapi di daerah yang kuadrat sananya, misalnya ini ada X0, Y0 gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan dia ada di sini? Gimana trajektori solusi yang, bakal terjadi selama T menuju hingga? Ya kemungkinan besar karena dia unstable, kan dia positif semua ya, maka dia tidak stabil, ya maka dia akan menjauhi titik 1,2 tadi, gitu. Kalau yang di sini, misalnya di kuadran yang sebelah sininya gitu, ya bisa jadi dia, menuju ke saddle-nya dia, menuju ke titik, saddle-nya min 1, min 2 gitu. Atau bisa jadi dia berada di ruang invariannya, bisa jadi dia langsung masuk ke titik, kritis yang di sini gitu. Kita nggak tahu, pokoknya, analisis kita masih kacau aja. Makanya diadain praktikum ya buat itu, buat kalian melihat fenomena aslinya seperti apa gitu. Si persamaan diferensial ini tuh bentuk potret pasarnya seperti apa. Kita kan ini cuma ngawang-ngawang doang. Teorinya tuh kayak gini, tidak stabil di sini dan dia bakal saddle di sini gitu. Tapi kalau secara praktikum bener atau enggak? Gitu. Oke, kita yang linear. Oke, oke. Nah, ini yang non-linear ya. Jadi intinya kalau yang non-linear, kalian yang paling penting adalah mencari titik kritisnya dulu. Kalau kalian nggak tahu titik kritisnya, ya kalian nggak akan bisa lanjut nyari Jacobi. Nyari Jacobi bisa lah. Nyari Jacobi dapat poin kayaknya. Tinggal kalian masukin titik kritisnya ke Jacobinya. Terus cari nilai eigen. Cukup ya nilai eigen aja. Maksudnya nggak usah sampai vektor eigennya dicari serajin itu. Nggak usah. Jadi ya udah langsung aja ini apa? Langsung aja yang eh, apa namanya itu nilai eigennya aja gitu yang dicari ini nggak penting lah. Gitu. Oke ya. Jadi nggak masalah lah. Nah kalau buat yang LS sama LLS tuh jujur aku juga nggak tahu ya bedainnya kayak gimana. Mungkin eh, eh, ya secara lokalnya dia seperti itu kan. Maksudnya mungkin di sekitar dia gitu, di sekitar titik itu dia bakal berlaku. Sama kayak di praktikumnya kemarin bahwa bisa jadi loh ketika analisis agent kita seperti ini, tapi pas di hasil plottingnya itu berbeda ternyata. Awalnya dia harusnya misalnya center, tapi dia tiba-tiba nggak center. Nah, bisa jadi gini gitu. Karena ya yang berlaku di sini gitu ya, berlaku si Jacobian itu hanya di sekitar titik kritisnya aja. Maksudnya di sini nih, di lingkungan kecil ini misal, ya misalnya di sini. Cuma di situ aja mungkin berlakunya. Di sini dia akan ada yang lain lagi ya terserah gitu. Kita nggak tahu. Kita cuma tahu di sekitar titik kritisnya aja dia gitu. Nah, gitu. Oke, intinya itu ya. Jadi caranya ya seperti itu. Dan kalau yang tabel-tabel tadi ya nggak usah dihafal gitu kan. Ya, 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 ya. Jadi gue stabil, nggak stabil, dan tipenya apa kan stabil juga. Ada yang node, ada yang apa. Biasanya tuh kalau yang apa namanya? Ini nggak usah dihafal ya, stabil atau nggak stabil. Aha, oke. Bahwa kalau kelihatan kalau misalkan nilai eigennya dia positif semua, maka dia pasti nggak akan stabil, ya kan? Kalau dia eh, apa namanya plus min gitu, beda tanda, dia bakal saddle. Kalau dia negatif semua, maka dia bakal stabil gitu ya, bakal stabil menuju ke titik tersebut, node gitu ya. Dan tipenya node gitu. Dan kalau yang nilai eigennya kompleks, kalau bagian realnya dia positif, ya sama berarti. Kalau nilai awal di titik kritis ketika T menuju hingga gimana? Ya tadi, kalau titik kritis, nilai awalnya di titik kritis ketika T-nya menuju hingga, berarti dia akan tetap diam di situ. Nggak akan kemana-mana dia. Toh X-aksen sama Y-aksennya udah nol gitu ya. Jadi ya nggak masalah. Oke, gitu. Ya, jadi caranya seperti itu aja. Nggak usah ribet ya.
Itu yang penting tuh cara nyari titik kritis ya, karena yang di soal ujian yang kemarin juga itu agak susah nyari titik kritisnya kan banyak, ada 4 gitu. Dan itu harus dicari satu-satu gitu dari persamaannya, gimana cara kalian otak-atiknya gitu ya. Kalau nilai awal nggak di titik kritis gimana? Ya dia harus apa? Menyesuaikan, lihat lagi si nilai eigennya tadi, hasil analisis kita tadi, gitu. Apakah dia stabil atau tidak stabil? Ya minimal kalian bisa jawab dia menjauhi titik kritis atau mendekati titik kritis tersebut gitu. Minimal kalian bisa jawab lah ketika misalnya dia di apa di sini misalnya dia bakal menjauh kemana? Menjauh membesar atau terbatas gitu misal. Ya atau minimal menjauhi titik 1,2 gitu. Ya nggak usah ribet-ribet jawabannya, nggak usah yang specify, orang kita juga nggak tahu kan kondisi aslinya kayak gimana gitu. Kalau secara analitik gitu. Kalau secara praktikum kemarin ya kelihatan gitu bahwa oh ini ada medan fasanya, apa namanya, medan vektornya. Oke, oke, oke. Oh, lokal ini ya kayaknya linear system sama local linear system itu maksudnya kalau linear system itu yang sistem linear biasa kayak yang tadi ya, sekalian ngejawab yang tadi. Kalau x-aksen sama dengan, ini udah nomor berapa ya? Bukan nomor sih, lebih tepatnya topik keberapa gitu ya. Misalnya cuman kayak gini nih, mungkin ya ini aku juga meraba-raba, aku juga lupa. Sorry ya, maaf ya, aku juga kadang lupa. Nah, ini kan dia sistem linear. Jadi yang di tabel kalian punya itu, yang linear system itu berarti yang sistem yang bentuknya linear. Kalau kalian cari Jacobinya, nih lihat Jacobinya ya. Jacobinya itu kan tadi gimana? Ini yang persamaan pertama ya, buat baris pertama. Diturunin terhadap X jadi 1, diturunin terhadap Y jadi 1 juga. Yang ini jadi min 2, ini jadi 5. Persis kayak apa? Ya persis kayak matriks A yang kita tahu kan. Bahwa ini tuh adalah apa? Persamaan persamaan diferensial yang kita punya SPD gitu ya. SPD. Berarti ini X dot sama dengan apa? 1 min 25 X. Nah, udah kan? Kenapa kalian nyari eigen sih dari waktu kemarin? Kalau mau apa namanya? Mau menggambarkan trajektori solusi, ya karena kalau kalian cari nilai eigennya, ini secara linear, karena emang udah linear gitu ya, jadi nggak perlu dimasukin lagi. Ini udah konstan semua kan angkanya. Jadi di setiap titik bakal sama gitu. Dan ingat, solusi dari apa namanya? Solusi dari titik kritis yang ini ya karena determinannya nggak nol lah ya, maka dia cuman titik kritisnya cuma di 0,0 doang, gitu kan. Kalau yang tadi, yang non linear, itu tuh titik kritisnya dia bisa banyak, bisa di sini, atau di yang lain gitu. Sebenarnya bisa di sistem linear juga titik kritisnya banyak gitu kan, bisa jadi pembuat nolnya nggak tunggal, bisa aja gitu ya. Tapi mungkin kalau buat yang kasus ini, ya pembuat nolnya cuma satu, 0,0 doang gitu. Ya, dan ini ya, ini matriksnya, matriks Jacobinya itu sama dengan matriks A yang tadi. Nah, makanya LLS tadi itu ya maksudnya ini, bahwa dia ini dilinearkan ya. Kenapa dilinearkan? Karena ketika kalian dimasukkan angka-angkanya, koordinatnya, X dan Y-nya, ketika dimasukkan titik kritisnya itu, dia bakal jadi bentuk matriks konstan. Ini kan. Nah, matriks konstan ini yang dimaksud dengan matriks yang linear kan. Kayak di aljabar linear elementer, ya matriksnya kayak gini semua. Nggak ada tuh matriks yang kayak gini kan. Nggak ada. Di Ale juga matriksnya kayak gini kan, angka semua bentuknya. Nah, makanya ini namanya ya matriks linearnya gitu. Jadi dia lokal linear sistem. Maksudnya adalah dia akan dilinearkan secara lokal di sekitar titik kritis itu aja. Gitu. Ya jangan bingung LS atau LLS ya. Nggak terlalu beda lah. Gitu. Oke.
Yang bedanya di mana sih? Cuman dia kalau nilai eigennya sama kan, lambda 1 sama lambda 2 yang positif. Kalau yang linear system tuh dia proper node, kalau yang di local linear system tuh bisa node atau spiral point. Nah, itu kan beda kan? Kenapa ada ataunya ya? Karena bisa jadi analisis kita salah gitu ya dari awal. Kita nggak tahu analisis kita yang benar tuh seperti apa, makanya diadakan eh, program gitu, biar kelihatan bidang fasa yang sebenarnya seperti apa. Oke, oke. Ada lagi ya? Kalau ada yang mau nitip pertanyaan boleh di apa namanya di chat, chat aja. Heeh, heeh, biar gampang. Oke. Tadi ada yang nanya ya, gimana caranya kita menggambarkan solusi buat yang SPD yang normal-normal aja. Oke, kita cek ya. Nah, sabar. Bidang fase dan solusi. Nah, kalau yang ini aja dulu deh. Yang apa namanya? Yang eigennya kita cek ya. Misalnya kita punya nih ya, X. Oh, unstable. Oh, masih kedengeran nggak ya? Connectionnya unstable. Sorry, sorry. Oke. Misalnya kita punya lah sistemnya tuh yang gampang-gampang aja gitu. Oh, biar langsung kelihatan eigennya apa ya? 3 min 3 gitu. 3 min 3, 0, 0, gitu. X. Nah, langsung kelihatan lah ya ini apa. Langsung kelihatan sampel kan. Biar gampang. Nah, cara gambarnya gimana? Ini yang A ya. Matriks A ini punya nilai eigennya itu ada 3 sama min 3. Ah, nggak usah dihafal. Langsung kan saddle. Sebenarnya kenapa sih gitu ya? Kenapa sih ada saddle, ada yang belum stabil atau enggak? Kalian lihat bahwa solusi dari persamaan diferensial ini, gitu ya. Ini intermezzo dikit, bahwa xt ini adalah apa sih? C1, P1, E pangkat lambda 1T. Oke? Ditambah sama C2, P2, E pangkat lambda 2T gitu kan. Nah, wajar dong kalau misalkan gini ya, kalau misalkan lambda satunya positif, lambda 2-nya positif. Kebayang ya, nilai dia eksponensial gitu ya, eksponensial pangkat positif banget, waktu nggak negatif lah ya di sini solusinya. Jadi maksudnya ketika benar-benar lambdanya itu positif dua-duanya, gitu, maka superposisi atau penjumlahan antara keduanya ini dia akan membesar tanpa batas. Entah itu membesarnya ke arah negatif atau ke positif, kita nggak tahu karena ya bisa aja apa namanya si C1, C2-nya ini negatif atau apa segala macam. Tapi yang kita bisa tahu adalah lambda 1 dan lambda 2-nya positif sehingga dia akan membesar secara eksponensial. Makanya dia tidak akan stabil, ya kan? Kalau kita ambil limit, sorry, ya mainannya udah limit ya, nggak apa-apa. Tapi biar kalian ngerti maksudnya apa. Kalau T-nya menuju hingga dari si XT ini, ya dia bakal menuju hingga tak terbatas kan, gitu. Fungsi eksponensial kok. Apa namanya, jadi dia bakal menuju ke tahingga lah istilahnya, atau minus tahingga gitu ya, bisa. Nah, beda kalau misalkan gini, minus lambda 1T tambah C2 P2 E pangkat minus lambda 2T. Nah, kelihatan ya, kalau misalkan dia membesar, maka si eksponensial ini bakal menuju ke nol lebih cepat kan. Sehingga limit ketika T-nya menuju tahingga, maka solusi XT ini akan menuju ke nol. Dan nol ini apa? Nol ini ya titik kritisnya tadi kan maksudnya. Gitu untuk solusinya. Kalau yang tadi dia akan menuju ke tahingga, ya maksudnya dia menjauhi titik kritis 0,0. Nah, gimana kalau misalkan dia barengan secara bersamaan dia yang satu positif gitu ya, 2T. Nah, kalau betul-betul gitu ya, ketika T-nya menuju tahingga, maka XT ini
akan menyisakan dia, ya kan? Menyisakan dia C1, V1, E pangkat ada 1T. Tapi dia ibaratnya benar-benar menyentuh garisnya gitu. Kan ini sebenarnya XT sama dengan C1 V1 E pangkat 16 1T ini kayak garis gitu ya. Nanti deh kalau ada contoh soalnya nanti dilihat. Nanti dia akan konvergen ke suatu garis ini. Kalau digambar mirip inilah saddle ini. Yang ini kan dia saddle ya. Ya. Oh ya. Oke. Dia saddle dan kalau nilai eigennya 3, nah ini nilai eigennya 3, 1, 0 itu sama. 1, 0 itu jadi 3 min 3 ya. 3 kali. Ya, oke. Berarti gini, 1, 0. Oke, ini biar lebih cepat ya. Vektor eigennya itu adalah 1,0 dan 0,1. Nanti kalian bisa cek sendiri lah ya. Benarkah 0,1? Benar ya. 1,0 dia vektor eigen bagi 3. Benar ya? Ya, benar. Jadi 1,0 ini vektor eigen bagi 3 dan 0,1 ini adalah vektor eigen bagi min 3. Terus tahu ya kalau salahnya. Nah, berarti vektor eigen yang di sini dengan vektor eigen 1,0, yang ini adalah vektor eigen 0,1. Oke ya. Sebenarnya span ya. Span itu maksudnya kan dia merentang gitu ya. 1, 0 itu bisa kelipatannya. Yang ini juga bisa sama nih kelipatannya 0,1. Nah, karena dia saddle, maka dia pasti bentuknya gini lah ya. Jadi bikin panik. Gitu ya. Oke, gini gitu ya. Nah, karena dia bentuknya saddle, tinggal kita tentuin arah panahnya. Nah, yang susah tuh di situ kan, tentuin arah panahnya gimana. Nah, cara nentuin arah panah buat saddle, nih, cara nentuin arah panah buat saddle, kita lihat, tadi kan vektor eigen 1,0, itu tuh punyanya 3, benar nggak? Dan 3 ini nilai eigen positif. Sehingga kalau yang nilai eigennya positif, berarti dia tidak stabil dan akan menjauhi titik kritisnya di 0,0. Makanya di sepanjang sini nih, di sepanjang vektor eigen yang ini, 1,0 ini, maka dia akan menjauhi titik 0,0 gitu. Jauhi gitu ya. Jauh dari sini. Nah, tapi kalau misalnya yang 0,1 yang di sini nih, nggak kelihatan ya, tapi semua kelihatan. Konfirmasi aja ya, kelihatan atau enggak. Nah, di yang 0,1, dia kan nilai eigennya min 3. Maka dia akan menuju ke 0,0, menuju ke titik kritisnya dia. Gitu. Sehingga sisa-sisa trajektori yang lainnya tinggal ngikutin aja arah panah dari trajektori yang himpunan ruang invariannya. Gitu ya. Jadi dia bakal ke sini arahnya gitu ya. Ini juga bakal ke sini, ini juga bakal ke sini, ini juga bakal ke sini. Ini juga bakal ke atas gitu, bakal ke sini. Gitu. Udah kan ya? Hmm. Jadi yang harus pertama kali kalian gambar ketika kalian mau gambar trajektori solusi, gambar dulu vektor eigennya. Ya, gambar dulu vektor eigennya, baru kita cek dia itu kayak gimana. Kalau dia unstable dua-duanya, ya berarti dia bakal gini. Oke. Nah, aku kasih ilustrasi deh. Ini topik keberapa? 5. Gini, misal. Sorry. Gimana ya? Oke, gini. Misalkan, dia tetap vektor eigennya itu di 10 sama 01. Dia masih tetap gini. Oke. Tapi dua-duanya nilai eigennya positif. Misalnya gitu ya. Gitu. Ini juga sama. Gitu. Nah, maka trajektori solusinya kan dia bukan stable, bukan saddle maksudnya. Jadi dia pasti akan mulai atau
mulai atau menuju ke titik 0,0. Dia bakal node kan jadinya. Nah, karena dia misalnya keluar, berarti ya dia gini aja. Eh, salah. Gini nih. Gitu bisa. Ini juga gini, gitu kan. Ah, ini ya gini lah ya. Kira-kira atau kebalikannya. Tergantung mana nilai eigen yang lebih besar misalnya. Gini. Menjauhkan berarti kalau sync gimana? Ya tinggal gini aja dong. Nah, gitu ya. Kurang bagus ya kalau ya udah. Nah dia masuk, masuk, masuk. Ini juga dia masuk gitu. Dia masuk juga, dia masuk juga. Berarti ya dia tetap misalnya gitu ya, tetap aja dia trajektori kayak gitu. Tapi dia apa namanya? Dia arahnya kebalik aja gitu. Aha, gitu ya. Cara cara nentuin nih garis yang merah itu biasanya tergantung dari nilai eigennya. Nilai eigen yang lebih besar tuh yang siapa gitu. Misal, kalau misalnya yang siapa tuh apa ya maksudnya? Misalnya gini, kalau nilai eigen buat yang vektor eigen, ini kan vektor eigennya yang 1,0 ya, kelihatan. Yang mendatar ini vektor eigennya 1,0, ya kan? Nah, misalnya nilai eigen buat itu tuh dia 6. Ya, misal. Nah, yang atas ini, dia kan vektor eigennya 0,1, misalnya vektor eigennya cuma 3, nilai eigennya cuma 3, misalnya gitu. Nah, berarti mana yang lebih membesar dengan cepat? Mana yang membesar dengan cepat? Membesar dengan cepat tuh, kan tadi solusinya gimana? XT sama dengan, lihat aja solusinya ya, P1 E pangkat lambda 1 T tambah C2 P2 E pangkat lambda 2 T. Gitu. Oke. Nah, berarti kalau misalkan kayak gitu, ya, mana yang bakal membesar dengan lebih cepat? Apakah si X-nya ataukah si Y-nya gitu ya, berdasarkan si nilai eigen itu. Ya pasti bakal yang 6 dong, ya kan? Jadi dia bakal lebih condong gini lah. Dia tetap tetap gitu sih sebenarnya. Gitulah. Biasanya gitu ya. Jadi dia bakal lebih besar dong secara logis, kan dia 6 nilai eigennya, ya kan? Eh, Bisa gitu ya. Gitu. Kalau yang tadi kayak gini kan, ya ketika nilai eigennya lebih kecil aja. Gimana cara tahu suatu vektor eigen arahnya mau ke 0 atau jauh? Lihat dari mana? Lihat dari nilai eigennya. Kalau misalkan nilai eigennya tadi dia negatif, nih kayak yang saddle. Yang saddle ini, kan tadi misalnya vektor eigen 1,0 itu punyanya nilai eigennya 3. Ya nggak? Nilai eigennya 3. Nilai eigennya 3 gitu ya. Sehingga ya berarti kalau di sepanjang yang 1,0 ini, sepanjang vektor eigen ya maksudnya, ya dia bakal menjauhi 0,0. Di 0,1 dia min 3, berarti dia mendekati. Nah, ini kan ya kalau misalkan dia vektor eigennya 10 atau 01. Tapi kan pada kebanyakan kasus mungkin vektor eigennya nggak segitu gitu ya, maksudnya nggak apa namanya, nggak exactly 1001. Bisa jadi vektor eigennya tuh dia kayak gini gitu misalnya. Bisa aja kan? Misalnya vektor eigennya dia 1,1 dan ini adalah 1,1. Benar kan? Ya. Nah, sekarang gini, vektor eigennya misalnya 1,1 dan ini 1,1 dengan dia sorry, punya nilai eigennya 3, ini punya nilai eigennya min 2, misalkan kayak gitu. Dia pengen saddle nih ceritanya. Ya udah, sama aja kayak tadi kan. Kalau dia 3, berarti dia punya nilai eigennya yang positif sehingga dia tidak stabil kan ke atas. Ya. Nah, dan yang ini kalau dia 1,1 dan dia nilai eigennya min 2, maka dia bakal stabil di sini. Oke.
Nah, terus gimana, Kak, buat dia yang lainnya? Nah, buat dia yang lainnya, dia bakal gini kan, asimptotis terus ya kalau kalau saddle mah asimptotis terus. Ini nggak usah precise kan, karena ya ini analitik gitu, jadi nggak usah, apa namanya, nggak usah precise banget. Oke. Nah, jadi nggak usah precise ya, ini langsung ketahuan kan arahnya tuh berarti dari sini dulu, dari sini ke sini gitu. Terus yang ini dia dari sini ke sini, ini ya tinggal ngikutin kan. Sebenarnya tinggal ngikutin, gampang. Pertanyaannya gini, pertanyaannya, kalau misalkan X0-nya itu dia mulainya dari 2,2 misal. Ini X-nya vektor ya maksudnya. Vektor nilai awalnya di 2,2. Kemana dia menuju? Karena dia saddle, maka dia akan menuju ke ke Tahingga, ke Tahingga untuk T-nya menuju Tahingga. Ya nggak? Kenapa? Karena ya dia ruang invariannya. Ya oke, ini istilah baru, tapi maksudnya ketika ketika nilai awalnya berada di span vektor eigen, span vektor eigen itu ini ya. Span ini kan span dari, inget ya span ya? Udah lupa lagi jalannya. Ini span satu satu, yang ini span dari satu min satu gitu. Ah, benar. Jadi kalau dia berada di span itu, ketika solusinya benar-benar ada di span itu, maka dia bakal menuju ke Tahingga. Tapi dia tetap berada di sini, di garis ini, garis ini. Jadi kalau misalnya dia mulai dari 2,2, dia bakal ke sana. Mulai dari min 2,2, dia bakal ke sini, ke bawah. Tetap di garis itu kan. Nah, beda kalau misalkan dia mulainya dari misalnya gini, X0-nya itu ada di berapa ya? 2,3. 2,3. 2,3 tuh dia udah di daerah atas sini kan? Udah di daerah, oh gimana caranya? Daerah sini. Jelek juga ya. Janganlah, nggak usah sosokan begitu. Gimana cara nunjukinnya? Ya intinya, dia kalau 2,3, ibaratnya yang inilah misal. Gitu kan? Dia udah di atas sini nih. Maka ketika T-nya menuju Tahingga, gitu ya, menuju Tahingga, eh, Tahingga, T menuju Tahingga, maka solusinya akan mendekati vektor eigen yang satunya. Nah, solusi mendekati apa? Mendekati vektor eigen berapa? Vektor eigen 1 min 1 ya. Ya, atau persamaan garisnya apa sih? Ya, sama dengan min X gitu. Dari mana dapatnya? Kita coba cek. Solusi dari persamaan diferensial ini sebenarnya adalah C1, vektor satunya itu apa? 1,1 pangkat 3T, benar? Tuh ya. C2 ini 1,-1 pangkat min 2T. Tuh ya. Nah, ketika limit T menuju hingga, nih, ini pasti ya bakal muncul mungkin ya soal-soal Pak Agus biasanya kayak gini. Kalau limit T-nya menuju hingga dari X, T, dia bakal 0 kan? Dia bakal 0, tersisa ini doang. C111 pangkat 3T. Ya, ingat XT ini ya ini hampiran bagi X vektor T gitu ya. Nah, XT ini kan dia vektor ya, maksudnya dia tuh adalah X dan Y gitu ya. Berarti X-nya itu adalah C1 pangkat 3T, dan yang ini adalah C1 pangkat 3T. Nah, gitu ya. Ini setara lah. Maka kalian bisa lihat bahwa nah, kalau dia berada di, oh C1-nya kita belum tahu ya, C1-nya ini apa? C1-nya ini apa? Hmm, nah, oke. Ketika dia Tahingga 20 Solo, kita belum tahu. Ya sih. Oke, intinya nanti kalian limitin X apa T-nya menuju Tahingga, berarti dia habis gitu kan. T menuju Tahingga dia habis, dia bakal menuju C1 11 F pangkat 3T. Nanti kalian bakal dapat
bahwa kalau misalkan dia, apa namanya, kalau dia solusi awalnya berada di sini, maka dia bakal mendekati y sama min X, gitu. Kalau misalkan, apa namanya, kalau dia ada di sini, misalnya di berapa, 3,2 misal, maka dia akan solusinya menjauh ke atas, yang jelek ya, dari sini ke sana gitu. Kalau dia ada di sini, berarti solusinya bakal mendekati garis Y sama dengan X lagi, ini juga sama. Kalau dia mau dari sini, maka dia akan mendekati Y sama dengan X juga, gitu. Ya nanti kalian bakal dapat limit P mentah hingga aja, biasanya kayak gitu. Oke. Nah, beda kan kalau misalkan kasus nilai eigennya itu kompleks. Kenapa? Soalnya ruang invarian atau vektor eigen itu dia nggak ada di bidang real kan. Kalau nanti kalian punya lambda, misalnya gini, topik berapa ini? 6. Nah, ini ya. Misalnya vektor eigen dia kompleks, gitu ya. Vektor eigennya kompleks. Ya, otomatis lambdanya kompleks juga ya. Lambda kompleks, vektor eigen kompleks. Nah, artinya nanti vektor eigennya ini, dia tuh eh, nggak ada di real, gitu. Ini misalnya jadi 1 plus I, 1 min I, jadi kan biasanya kalian dapetnya ya. Gitu. Lambdanya kompleks misalnya, ini bukan vektor, vektor. Bukan. Biasanya itu gimana sih? Aku lupa ya bentuk vektor. Vektor eigen kompleks itu apa sih biasanya tuh? Gini ya, misalnya 1 I sama 1 min I gitu ya. Ya misalnya gitulah, vektor eigen. Nah, lambda kompleksnya tuh misalnya ini 1 plus I sama 1 min I gitu misalkan. Nah, kalau kalian kenapa nggak bisa digambar kayak tadi ya? Karena vektor eigennya aja nggak ada di bidang real gitu. Makanya kenapa dia bentuknya eh, spiral. Spiral. Gitu. Kita cek ya. Jadi karena dia nggak ada, maka dia ruang invariannya dia bakal berbentuk spiral antara spiral spiral seperti ini gitu ya, yang bisa gitu, atau dia bisa aja dia jadi center. Ada beberapa kemungkinan ya kalau misalkan ini. Oke. Aha, ada kemungkinan lagi dia center gitu, dia bakal terus saya tetap di sini gitu. Nah, atau dia bakal udah kemungkinan itu. Ini juga dia punya dua arah ya, bisa jadi dia menjauhi 0,0 gitu kan, atau dia bisa masuk ya tergantung nilai eigen yang bagian realnya. Kalau nilai eigen realnya positif, maka dia akan menjauhi 0,0. Kalau dia negatif, dia bakal stabil ke 0,0. Udah aman gitu. Gitu. Oke. Nah, ada lagi yang mau nanya? Kalau enggak kita coba ya beberapa beberapa soal. Enggak ada, kan enggak akan nanya lapas ya. Salah. Itu mah apa namanya? Harus kreatif lah kalau lapas ya. Kayak kalau kalian beda soal dikit ya, pusing juga. Nih, kalian nih sering bingung cara apa menuliskan bentuk ke persamaan diferensial ya. Ke sistem persamaan diferensial gitu. Itu di praktikum tuh sering salah ya. Oh, ini kenapa ya nggak bisa nge-snip ya? Bentar ya, saya lihat. Snip tool. Snipping tool. Berarti apapun nilai awalnya, semua solusi akan jauh. Nah, nggak semua. Nggak semua. Oke, bentar ya. Nanti kita copy, cut dulu yang new snipping. Ya, ini. Ntar ini ya, biar. Ini kan yang udah jago sih sebenarnya. Tapi ya, siapa tahu ada yang lupa. Kan ini kan penting ya. Siapa tahu ada yang lupa. Tadi ya pakai contoh yang saya, ada yang nanya,
Eee, kalau misalkan, tadi saddle, apapun nilai awalnya, semua solusi akan menjauh dari yang nilai eigen positif. Apakah iya? Nggak semuanya menjauhi 0,0. Tapi kalau misalkan dia di luar sini nih, nah, di luar sini, dia pasti iya. Tapi kalau dia benar-benar berada dalam vektor eigennya, kayak tadi misalnya, kalau dia ada di 1,-1 aja, di sini ya, ini 1,-1 ya, warna apa dong biar lebih jelas nih, di sini nih, yang tinggi nih. Kalau solusi, apa namanya, nilai awalnya benar-benar ada di garis ini, yang Y sama dengan min X ini, ya dia bakal stable ke 0,0 gitu. Persis dia di sana. Kalau dia geser dikit udah, langsung nggak stabil. Tapi kalau dia benar-benar tepat, nilai awalnya itu benar-benar di 1,1 atau di 2,2, terus di 3,3, ya di span lah, di sepanjang ini, di sepanjang sini, dia bakal stabil gitu. Jadi dia nggak akan blow up ke tahingga gitu, enggak. Tapi dia benar-benar bakal stabil ke nol gitu. Coba aja deh solusinya. Kalau misalkan tadi eh, X0-nya itu adalah 1,-1, maka ini nanti bakal dapet nih. Eh, aduh, harus ngitung ya, harus. X0-nya itu sama dengan apa ini? 0 itu berarti ini C1 tambah 0 C2 gitu ya. Ya ini kan C1, eh, C1 min C2 gitu ya. Ini sama dengan 1 min 1 gitu kan. Berarti C1 tambah C2. Bentar ya, ya harus ngitung nih. Gimana caranya? Cara nyarinya berarti C1-nya 1 gitu ya. Nah, C1-nya itu sama dengan apa? C1-nya sama dengan 1, C2-nya sama dengan kurang 0, ya nggak? C2-nya 0. C2-nya 0 itu artinya apa? Artinya dia bakal, benar gitu. Kalau dia di 1,-1, ya ya. Benar, benar, benar nggak ya? 2, oke. C1 tambah C2-nya sama dengan X0-nya 1,-1. Apa ya? Dia ke sini, dia ke sini. Ini ada yang ketukar-tukar kayaknya ini gambarnya atau aha. Ya intinya itu. Nanti kan bakal dapat C1 dan C2-nya. Berarti kan tadi XT, berarti XT yang kita punya, yang lebih solusi khususnya itu adalah C1 11 E pangkat 3T. Ini salah ya, ini tuh harusnya tuh yang mau ditunjukkan adalah bahwa yang C1-nya itu jadi 0 gitu. Bahwa nanti bakal munculnya tuh yang ini. Kenapa? Biar ketika T-nya menuju hingga, si solusi X-nya menuju 0 kan. Di sini kan, menuju 0. Harusnya tuh gitu ya. Kayaknya aku ada salah hitung atau sesuatu lah. Gitu. Ya, intinya begitulah ya. Kayak bisa gambar pokoknya. Kalau yang tadi positif, nilai eigennya pasti di atas stabil. Kalau misalkan dia negatif, maka dia bakal stabil menuju ke solusinya. Gitu. 1,1. Kenapa ya kok 1, kayaknya ada yang salah nih. 0, C1 tambah C2-nya 1. Heeh, 1,-1. C1 min C2. Eh, oh iya salah. Salah ya. Kalau dia dikurangi, oh iya benar. C1-nya yang 0 ya. Oke, ya, solve ya. C2-nya yang 1. Nih, dapat. Oke, jadi nanti bakal dapat XT-nya itu adalah 1 kayak gini. Sehingga kalau misalkan T-nya menuju hingga, dia bakal menuju 0. Betul ya. Berarti kalau apa, nilai awalnya tadi di 1,1, dia bakal jadi seperti ini, XT-nya bakal kayak gini, dan solusinya akan menuju ke 0. Kalau bahas soal tahun lalu boleh. Bentar ya. Berarti ini nggak jadi ya, kalian udah jago ya. Biasanya tuh kalian udah pernah ngerjain yang tahun lalu harusnya.
Selama titik awalnya memenuhi X tambah Y sama dengan 0, berarti limit solusi mereka 0. Ya, jadi ketika tak hingga, dia pasti bakal menuju ke 0, gitu. Ini buat kasus yang ini ya, tapi kan saddle nggak selamanya vektor eigennya 1,1 dan 1,1. Kalau misalkan vektor eigennya yang lain juga sama. Karakteristiknya pasti kayak gitu. Gitu. Misalnya dia berada di vektor eigen yang seperti ini nih. Misalnya ini beda ya, beda soal. Misalnya kayak gini lah. Span dari 5,2 misalnya gitu. Vektor eigen juga ya, nggak apa-apa kan? Nggak masalah kan? Ini span dari min 3,6 gitu. Nah, ini kan vektor eigen juga ya, tapi tinggal kita cek aja ya nilai eigennya kayak gimana. Kalau misalnya dia di sini negatif, misalnya dia di sini positif, ya ya udah, berarti dia bakal menuju ke sini, di sini, dan akan kalau dia nilai eigennya positif. Gitu. Oke, ada yang nanya. Nah, ini kan ini yang aku bahas mau aku bahas ya. Aku cari dulu ya titik stabil apa titik eigennya. Eh, apa namanya? Kestabilannya, keseimbangannya di mana? Jawaban aku itu apa? Aku lupa. Aku malas ngitung titik kritisnya, jujur. Ya, aku lihat lagi deh ujian gue. Eh, Kemana sih? Bagian apa itu tuh? Bentar ya. Bagian A, bagian B. Oh, enggak. Bagian B. Bagian D kayaknya. Oh ya, bagian D. Oke, 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 oke. Bingung nggak kalau dua-duanya stabil gimana? Oke, kalau dua-duanya negatif ya berarti ini yang tadi. Kalau dia negatif semua, semua solusi bakal menuju ke 0,0. Benar-benar semua solusi. Jadi bukan cuman yang di dalam eigennya aja. Misalnya ini, vektor eigennya tetap ini ya. Saya sabar ya yang mau bahas. Misalnya dia semuanya benar-benar negatif gitu ya. Ini nilai eigennya min 5, ini min 3. Kira-kira vektor eigen itu karena yang min 5 ini lebih negatif, maka dia harusnya kayaknya ya kurang lebih gini lah ya. Semua solusi, benar-benar semua solusi dia akan menuju ke 0,0. Jadi nggak cuman yang di sini doang, tapi di semuanya juga sama. Jadi dia bakal menuju 0,0, dia bakal menuju ke 0,0, juga menuju 0,0. Wah, agak berantakan. Tapi ya, itu ya, gitu. Kalau dia dua-duanya negatif, bakal semuanya menuju 0. Kalau dia dua-duanya positif, semuanya bahkan menuju ke tak hingga. Kalau yang ini ya ada salah satu yang bakal menuju ke 0, ada yang salah satu menuju ke 0. Oke, kita bahas soal apa namanya? Soal ujian nih. Kalau kita punya x aksen sama dengan min 2x tambah 2y tambah xy minus x kuadrat. Ini aku mungkin udah bener ya cara nyari apa namanya titik kritisnya. Ini lebih tepatnya soal tes awal hari Jumat kalau nggak salah. Hari Senin kalau nggak salah ya waktu SPD. Nah ini pertama ditanya titik kritis. Titik kritis. Seperti yang aku bilang tadi ya, ini mah kreativitas kalian aja ya. Kalau beda soal ya bakal beda lagi cara ini. Tapi intinya konsepnya adalah kalian cari gimana caranya supaya x aksen itu sama dengan 0 dan y aksen sama dengan 0. Which is ya ini yang min 2x tambah 2y tambah xy min x kuadrat. Dan ini juga sama 2y tambah xy min yx kuadrat. Tuh. Tinggal cari aja, cari x dan y dari sini berapa, x dan y-nya. Ini juga sama x dan y-nya berapa. Nanti tinggal dipasangin gitu. X dan Y dari masing-masing supaya dapat eh, kapan dia dua-duanya 00 secara simultan gitu ya yang tadi aku bilang. Eh sorry, ini perlu aku bahas nggak cara perhitungan ini ya kayak gimana? Cara nyari titik kritisnya? Atau nggak usah?
Kayak udah kayak siapapun lah komen gitu. Kalau ada yang butuh butuh di ini boleh, oke. Soalnya gue juga masih ingat ya gimana caranya. Tapi seenggaknya caranya adalah caranya adalah oke, ini kita lihat ada yang sama di sini. Semoga nggak lama ya caranya gimana. Gue tuh dulu gimana sih? Ya oke. Ini ada 2Y plus XY ya. Di sini juga ada 2Y plus XY. Gitu. Nah, gampangnya, kan kita tahu ya dari persamaan ini, bahwa 2Y plus XY itu sama dengan YX kuadrat. Gitu kan? Nah, kita substitusi aja ke sini. Gitu kan? Substitusi ke yang X aksen sama dengan 0. Gitu. Ya ini mah kreatif-kreatifan aja lah. Gitu. Karena ya bakal dapet semuanya kalau kayak gini. Nah, gini ya. Gitu. Benar, benar nggak? Benar. Ya, aku juga gitu deh caranya dulu. Tapi panjang ya. Min 2 tambah YX dikurangi X. Oke. Ini udah dapat di yang pertama tadi bahwa haruslah si apa namanya? X-nya ini sama dengan 0 atau apa X tambah 2 oh oke X tambah 2 sama dengan YX. Oke, terus apa lagi itu tadi itu? Tadi X-nya 0. Kalau X-nya 0, kan udah nih X sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan YX. Tinggal ini satu X sama dengan 0 udah. Satu lagi ini belum di apa namanya? Ya. X sama dengan 0 udah, ini belum dibahas. Belum diapa-apain. Masih mentahnya itu. Kita dapat dari persamaan pertama. Ini kan dari persamaan pertama. Dari persamaan pertama. Persamaan pertama tuh yang ini nih. Yang ini kita dapat 2 buah persamaan itu. Ya kan? Oke. Nah, sekarang kita dapat bahwa X-nya itu harus sama dengan 0 kan? Atau yang ini. Kalau X-nya sama dengan 0, maka kita substitusi ke persamaan yang kedua. Kalau X-nya 0, berarti 2Y tambah 0, Y dikurangi Y 0 kuadrat sama dengan 0 kan? Ini dari persamaan yang kedua ya, yang Y ini. Kita pakai warna ini deh, ungu ini. Oke, nah ini bakal membuat Y-nya harus 0 juga. Berarti pasangan titik kritis yang pertama itu adalah 0,0. Betul ya? Jadi gitu ya tahapannya, kalian pandang dulu satu persamaan gitu ya. Pandang satu persamaan yang di sini, dapat bahwa X-nya harus 0 dan satunya lagi bahwa X plus 2 harus sama dengan YX. Gitu ya. Nah, baru nanti kalian masukin ke persamaan yang keduanya. Oke. Oke. Tuh ya. Gue juga cek lagi. Apa ini Y sama dengan 1 plus 2. Oke. Oke. Nah, sekarang itu kan nanti udah dari yang jika X-nya sama dengan 0. Sekarang, jika X tambah 2-nya sama dengan YX. Nah, apa yang terjadi? Kita ubah deh biar lebih gampang dalam satu variabel kan. Y-nya ini sama dengan apa? X plus 2 dibagi X. Atau ya, 1 plus 2 per X. Gini ya. Nah, maka nanti kalian substitusiin ke persamaan kedua lagi. 2 kali Y, kan persamaan 2-nya ini ya. 2Y tambah XY dikurangi YX kuadrat. Sama dengan 0. Rupanya sama dengan 0. Y-nya kita ganti sama ini, 1 plus 2X. 2 kali 1 plus 2 per X, gitu ya. Ditambah X kali 1 plus 2 per X, dikurangi Y kali 1 plus 2 per X kuadrat. Ya, benar ya? Kebalik, sorry. Y-nya justru yang diganti.
Harusnya 1 plus 2 per X. X kuadrat sama dengan 0. Nah, udah di sini mah tinggal gampang ya. Maksudnya, perhitungan kalian aja deh. Gimana perhitungan kalian. Kalau kalau bener ya bakal dapet yang bener gitu. X kuadrat minus, ini apa? 2X sama dengan 0. Kaliin X semua, jadi 2X tambah 4, tambah X kuadrat, tambah 2X, dikurangi X pangkat 3, dikurangi 2X kuadrat. Gitu ya. Tinggal samain aja nih, X kuadrat min X kubik, gitu ya. Minus, apalagi, X kuadrat, tambah 4X, tambah 4. Nah, ini mah aman ya, berarti bentuknya. Minus dari X, sorry, minus X kuadrat kali X tambah 1 ditambah 4 kali X plus 1 sama dengan 0, ya kan? Terus ini jadi X plus 1 kali 4 min X kuadrat sama dengan 0. Terus jadi X plus 1 kali 2 min X, 2 plus X, ya kan? Dapat X-nya itu adalah min 1, 2, atau min 2. Nah, nilai Y-nya berapa? Ya, tadi Y itu 1 plus 2 per X kan? Nilai Y-nya 1 plus 2 per X. Gitu. Berarti kalau kalau buat yang ini, dia Y-nya itu sama dengan berapa? Min 1 gitu. Kalau yang 2 itu Y-nya 2, yang ini Y-nya 0. Dah. Berarti dapat nih pasangan titik yang ketiga itu adalah ada min 1, min 1, gitu ya. 2,2 dan min 2,0. Dah. Nah, ini udah berarti ada 4 ya titik kritisnya. Tadi kan ada 0,0, min 1, min 1, 2,2, sama min 2,0. Ya, emang panjang ya cara dapatnya kayak gimana, tapi maksudnya kalau nemu persamaan kayak gini ya harus kreatif, gimana pun caranya harus dapat gitu ya. Dapat 2Y tambah XY sama dengan YX kuadrat. 2Y tambah XY sama dengan YX. Nah ini, dari sini nih. Dari persamaan kedua. Dari persamaan yang ini. Gitu ya. Kan awalnya tuh gini ya. Awalnya 2Y tambah XY dikurangi YX kuadrat sama dengan 0. Awalnya gitu, tinggal pindah ruas. Jadi 2Y tambah XY sama dengan YX kuadrat. Gitu ya. Oke? Aman, aman. Aman lah ya. Dah? Oke. Oke. Oh, tadi. Dah ya. Oke. Dah, cara-caranya titik kritis. Gitu lah ya. Kalian juga harusnya udah ngerjain ini nggak sih? Biasanya rajin kan? Bangun matriks Jacobi yang B. Yang B itu analisis kestabilan ya. Ini gak usah semuanya lah ya. Kayak gimana pokoknya. eh gue kasih tahu aja jawabannya. Oke, matriks Jacobinya itu ya turunin aja kayak biasa ya. Ini kasih tahu lah jawabannya kayak gini. Tadi udah ya di atas cara nyari Jacobi. Y min 2YX sama nih. Oke. Sekarang mau dicari titik kestabilan di semua titik kritis. Harus di titik kritis ya kalau stabilan kan. Ya namanya juga titik kritis gitu. Dia yang pengen dicek kestabilannya. Nah, misalnya di 0,0. Tadi ini kasih tahu aja langsung jawabannya. Kan di 0,0 ini dia punya matriksnya kayak gini nanti. Min 2, 2, 0, 2. Maka dia bakal punya nilai eigennya. Itu adalah min 2 dan 2. Vektor eigennya itu, oh nggak usah vektor eigen, nilai eigen doang ya. Kalau kestabilan. Kalau min 2 dan 2, maka udah fix apa? Pelana ya. Oke. Nah, terus ada lagi nih yang di
Guys, kata Kak dari tunggu dulu ya, soalnya laptopnya mati. Nah, ya, chat yang record. Oh, Amanda. Oke, thank you, Amanda. Nah, ketika misalnya dia nilai eigennya berulang gitu ya, maka bakal dapat dua kasus. Apakah vektor eigennya itu benar-benar sesuai dengan banyak vektor eigennya sesuai dengan multiplisitas apa namanya aljabarnya atau enggak gitu kan di Ale dulu. Nah, ketika dia memang benar-benar bisa sama gitu ya, sama dengan multiplisitas aljabarnya, contoh misalnya matriksnya 2 kali 2 punya nilai eigennya itu ada satu, itu cuma dua doang misalnya, cuma angka dua doang nilai eigennya. Nah, maka kalau vektor eigennya dia punya dua vektor eigen, dia nggak masalah gitu. Langsung aja pakai solusi yang biasa. Tapi ingat dikali T dulu. Jadi C1V1 E pangkat lambda 1T, wah ini emang harus ditulis deh, tapi nggak kebayang. Nanti ya, ini biar mengisi kekosongan aja dulu. C1V1 E pangkat lambda 1T ditambah C1V1T E pangkat lambda 1T gitu. Itu kan sama kayak yang kalian di ini ya, di mana? Di TPB waktu dulu, itu kan persis ya. Eh, dikali T dulu gitu kalau misalkan dia ada yang kembar gitu. Kalau misalkan dia nilai eigennya cuma satu dan vektor eigennya cuma satu, nah baru itu yang eh, kasus yang harus di ini apa cari lagi vektor eigen yang lainnya. Bentar ya, ini belum ini belum nyala ya, sabar. Oke, itu sementara itu dulu, nanti dijelasinnya lebih lanjut deh, kita dilanjutin. Oke, sabar ya, tenang, sabar. Lagi buka Zoom ya. Kalau ada yang bertanya ini boleh. Nah, kita sampai jam berapa ya? 10 paling. Paling juga udah bakal menjurut sampai akhir. Nggak apa-apa, bentar ya, ini udah mulai kebuka, tinggal OneNote-nya aja. Nanti dibuka. Oke, tenang. Recording in progress. Wait. Udah, I'm back. Oke. Oke. Ini masih di record ya berarti. Masih ke cloud. Oke. So, iya teman-teman atas ketidaknyamanannya ini. Kita lagi OneNote-nya masih kesimpan nggak ya teman-teman? Tadi tiba-tiba mati soalnya. Oke, tenang, sabar. Masih loading. Oke. Ini lapas bener ya nggak ada? Bisa lah berarti. Easy kali ya. Lapas mah harus kreatif aja gimana caranya supaya bakal dapet persamaannya gitu. Lapas kelas 1 sudah wadidaw. Wah, berarti udah jago banget ya. Udah sampai kelas ini, kelas atas loh pokoknya. Ininya ingat aja kalau misalkan kalian nemu persamaan diferensial dengan ada delta Dirac sama Heaviside itu kalian nggak mungkin pakai metode nilai eigen gitu ya. Itu pasti kalian bakal disuruh pakainya ya apa namanya tadi eh, pakai Laplace gitu kan. Mau nggak mau dong. Nah, kalau misalkan nggak pakai Laplace ya gimana cara tahunya Heaviside fungsinya kayak gimana gitu kan. Mau nggak mau itu pasti pakai Laplace. Sip, udah kelihatan lagi lah ya. Tadi ini belum beres sebenarnya ya, tapi ya masih mau dilanjut? Tanya dulu di kalian. Masih mau dilanjutnya ini? Oke, udahlah Kak, ini aja. Wah, no responding lagi. Baru juga dimulai. Nah, komen dulu deh yang ini mau dilanjut atau enggak.
Saya yang tahu metode yang enak buat soal gimana. Sebenarnya kalau apa ya, kalau emang disuruhnya specified, biasanya Pak Agus tuh biasanya spesifik sih kayak pakai diagonalisasi, pakai apa gitu. Terus kayak ya udah kalian ikutin aja soalnya gitu, ya kan? Eh, nggak ada cara khusus juga sih, karena semuanya juga caranya. Tapi kalau misalkan apa namanya, kayak SPD non homogen gitu ya, itu enak bener pakai yang ini sih, pakai variasi parameter itu gampang diinget rumusnya daripada yang pakai diagonalisasi, yang pakai apa namanya, pakai ini nih. Kita nggak lanjut lah ya, kalian udah pada ngerjain kan ini sebenarnya harusnya ya. Susahnya ini tantangan di soal yang ini tuh cara nyari titik kritisnya. Jacobinya mah gitu-gitu aja kan kayak. Oke, sorry guys. Sepertinya laptop gue emang tidak mendukung hari ini. Jadi laptop gue mati lagi. Oke, gue putuskan untuk ya udah nanti kita bakal lanjut. Insya Allah besok kalau misalkan ada waktu, gue bakal buka lagi deh zoomnya kalau buat kalian nanya ya. Karena sekarang laptop gue tidak mendukung sekali. Jadi kayaknya ya udah ya blue screen guys. Doakannya laptop gue nggak apa-apa. BTW. Ya udah, jadi intinya nanti insya Allah besok deh semoga bisa, atau kayak di sekre aja temui aku ya hari Rabu, biasanya tuh jam jam 11 sampai jam 1. Jam 11 sampai jam 1 suka ada di sekre, kalau mau sok aja. Oke ya, terima kasih teman-teman, maaf banget atas ketidaknyamanan ini. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, boleh live semuanya. Sorry ya guys. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih banyak, banyak, Kak. Kak. Terima kasih banyak, Kak. Makasih Kak.